Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Nah, kali ini banyak sekali pemirsa yang menanyakan, Pak, bagaimana cara penanganan bibit yang baru datang ya? Oke, para pemirsa ya, karena dari Sabang sampai Merauke ini sangat jauh sekali, sedangkan saya ada di Jakarta. Biasanya ada yang pesan dari Banda Aceh ya, dari Irian, dari Maluku ya, dari Ambon, Ternate, dari Sulawesi Utara, dari Kendari ya, dari NTB, NTT ya, yang tentunya memerlukan waktu mungkin perjalanan bibit 4 sampai 5, 6, 7, 8 hari pemirsa. Jadi tergantung jasa kirim ya, jasa kirim dan kurir. Apalagi sekarang lagi musim bencana alam, biasanya kalau jalannya terputus harus melalui jalur yang lama, bisa sampai 10 hari pemirsa. Nah, di sini akan saya tutorialkan bagaimana cara penanganan bibit yang datangnya terlambat ya. Datang terlambat dan bibitnya kurang bagus. Oke, kita cek ya. Ini biasanya satu lagi pemirsa ya, biasanya di jasa kirim itu bibit mungkin dari antar mobil box ke mobil box yang lain dilempar-lempar sehingga bungkusnya ini penyok pemirsa ya. Nah, apakah bibit bisa mati Pak? Kalau di sepengetahuan saya 90% tidak mati pemirsa. Yang penting tahu cara trik penanganannya. Oke, kita coba buka ya. Ini anggap aja bibit yang udah lama di perjalanan. Nah, oke pemirsa, setelah kita cek ternyata bibitnya layu pemirsa ya. Anggap aja ini perjalanan 10 hari ya. Daun-daunnya layu. Oke, sekarang satu lagi kita cek. Nah ini karena dilempar-lempar dalam mobil box ya pemirsa, bibitnya patah pemirsa ya. Nah seperti ini. Terus ini memang jarang terjadi pemirsa ya. Dari 100 pengiriman biasanya mungkin hanya 5 ya yang terjadi seperti ini. Karena terkendala tadi jarak ya, jarak dan kadang-kadang ya mungkin mohon maaf nih kurir nggak sabar ya. Jadi dia mengejar kecepatan pengiriman, akhirnya barang-barang itu dilempar-lempar. Tapi jangan takut ya, ini cara penangannya. Nah, sekarang saya mulai dari bibit yang patah seperti ini, pemirsa. Jadi kalau bibit yang patah seperti ini, siapkan pertama adalah lidi, pemirsa. Lidi. Nah, ini lidi. Nah, ini lidi, pemirsa ya. Kira-kira potong 10 atau 20 cm, pemirsa ya. Kita potong. Nah, ini mendekat, Mas. Ini. Oke, praktek. Nih, pertama-tama ada cara penanganan bibit yang baru datang dan patah ya, seperti ini. Yang penting tidak patah tel pemirsa ya, tidak patah putus maksudnya. Nah, kita taruh di sini, taruh di bawahnya sini. Oke, ini di bawah sini pemirsa ya. Kita balut dulu sini ya, kita balut dulu. Boleh menggunakan lakban atau apapun ya, yang penting bisa untuk mengikat ya. Yang penting jangan tali rafia kalau bisa pemirsa ya, yang lunak-lunak aja. Oke, kita balut seperti ini. Nah, seperti ini pemirsa ya. Setelah kita balut, yang bawahnya kenceng nih pemirsa, baru atasnya kita berdirikan ya, kita luruskan. Oke. Baru kita ikat lagi pemirsa. Seperti ini. Oke. Setelah seperti ini, kita selesai. Oke, kita buka ininya pemirsa ya. Plastik ini wajib dibuka supaya akarnya yang udah lama nggak kena oksigen pemirsa, nggak kena udara, dia kena udara. Yang paling penting adalah dibuka plastik ya, plastik. Setelah plastik adalah lakban hitam, lakban hitam, lakban hitam. Iya, tolong ambilkan air segayung dong, setengah gayung. Nah ini seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini pemirsa, ini kan longgar pemirsa ya. Longgar, kita isi media pemirsa ya. Kita isi media. Medianya yang bagus hanya tanah aja, nggak apa-apa. Kita penuhi, kita goyang-goyang ya. Supaya mengisi rongga-rongga yang kosong. Nah, seperti ini. Oke, maaf. Nah, setelah itu kita siram pemirsa ya. Kita siram secukupnya. Oke, kita siram. Oke, muter, kita siram. Oke, udah. Nah, kita siram. Setelah kita siram, jangan lupa disemprot air ya. Sering-sering pemirsa.
disemprot air daunnya, karena dia supaya daun yang layu segera subur kembali. Nah, kita semprot. Nah, setelah kita semprot, kita taruh di tempat yang teduh pemirsa ya. Mungkin ditaruh di tempat di bawah pohon atau di teras, tidak di ruangan ya. Jangan sekali-kali naruh pohon yang baru datang di dalam ruangan, karena nggak ada sirkulasi udara, pohon akan layu cepat. Tapi kalau di bawah pohon atau di teras rumah yang sirkulasi udaranya cepat, insya Allah daunnya cepat segar kembali. Pak, berapa kali sehari disemprot? Sesempatnya pemirsa ya. Kalau pas lewat, dia udah daunnya ini kelihatan kering, disemprot lagi pemirsa ya. Jadi nggak menunggu sehari sekali atau sehari 2 kali. Kalau lewat 4 kali ya semprot 4 kali. Kalau lewat 5 kali disemprot 5 kali ya. Jadi penyemprotan nggak harus sehari sekian kali ya. Sesering mungkin supaya dia cepat segar kembali. Nah, ini contoh bibit yang patah pemirsa. Sekarang bibit yang layu, mungkin perjalanan 10 hari ya seperti ini. Wah, bibitnya layu Pak, gimana penanganan? Pasti ini mati. Nah, itu kalau tahu cara penanganannya, insya Allah dia nggak mati pemirsa. Cuma agak lebih lambat lagi, dia menjadi subur kembali ya. Maksudnya kita menunggu dia keluar tunas ya. Kita iris, setelah kita iris, kita buka. Ingat ya, yang penting bibit baru datang, yang paling penting adalah pasti dibuka, lakban coklat dibuka supaya bibitnya bernapas. Kita buka lakban coklatnya. Ini lakbannya harganya mahal makanya agak flat banget bos ya. Iya, nah oke, setelah seperti ini, tadi jangan lupa selanjutnya adalah medianya diisi pemirsa ya, diisi, dipenuhi pemirsa. Oke, dipenuhi dia biar mengisi rongga-rongga yang kosong ya. Setelah itu kita siram pemirsa ya, kita siram. Nah, kita siram. Nah, bedanya dengan yang tadi para pemirsa, kalau tadi dibida atau disambung ya, kalau ini daun yang layu dibuang pemirsa ya, dipotong, oke. Semua daun yang layu dipotong nih, dibuang biasanya dari ujung pemirsa ya. Dari ujung dipotong. Nah, batas layu ya, ini potong. Nah, batas layu kita potong pemirsa ya. Batas layu di sini yang paling parah nih, anggap aja ini paling parah di sini kita potong. Nah, seperti ini. Oke. Ini layu kita potong. Nah, setelah kita potong, jangan lupa sama disemprot air pemirsa ya, disemprot air. Oke, kalau ini nggak butuh sering-sering disemprot air karena daunnya nggak ada pemirsa. Nah, sama perlakuannya setelah ini diteduhkan di bawah pohon ya atau di teras rumah. Nanti setelah 1-2 minggu dia akan tunas-tunasnya subur kembali pemirsa ya, segar kembali. Karena apa? Kalau daun-daun yang layu seperti ini ya tidak dibuang, dia akan membawa beban kepada akar pemirsa. Karena dia harus konsentrasi mengisi banyak nutrisi di daun supaya dia segar kembali. Itu lebih berat ya, untuk tumbuhnya itu lebih lama dan lebih berat tanggung jawabnya daripada kalau dipotong sekalian. Jadi caranya ketika daun-daunnya layu dipotong, terus ujungnya dipotong batas yang paling layu pemirsa ya, dipotong di sini. Nanti setelah 1-2 minggu dia akan tumbuh tunas dan bagus kembali pemirsa. Tentunya memang kalau nanam pohon itu butuh kesabaran ya. Terus Pak, sambungan lokal impor ya, kapan melepas sambungan lokal impor ini sering ditanyakan para pemula ya. Jadi dia selalu ada sambungan lokal impor seperti ini. Ini dibuka setelah 1 bulan tanam ya. Begitu kita tanam di dalam tanah ya, terus 1 bulan kemudian kita buka ya, bisa menggunakan cutter ya, cutter seperti ini kita iris ya pemirsa ya, kita iris ya, terus kita buka ya. Kenapa harus cutter? Karena kalau ini dibuka biasanya susah pemirsa. Dia plastiknya udah sangat lengket ya, plastik sambungannya ini sangat lengket jadi susah. Nah, ini salah satu ciri-ciri kalau Anda beli anggur impornya itu benar, karena kalau biasanya kalau nggak benar itu tidak ada sambungan ya. Ciri-ciri beli bibit itu benar ya, bibit yang Anda itu jenis anggur impor, salah satu cirinya adalah ada sambungan lokal impor ya, gitu. Tidak hanya tumbuh aja. Oke, saya kira cukup ya cara penanganan bibit yang baru datang ya. Pertama, sering dibuka plastik, lakban coklatnya dibuka. Nomor 2-nya sering disemprot air ya, disemprot air. Tak praktekin lagi, disemprot air. Oke. Terus setelah itu diteduhkan pemirsa ya. Kalau bentuknya seperti ini baru datang ya, seger boleh langsung ditanam pemirsa. Pagi atau sore boleh, jangan siang hari ya. Yang bagus menanam bibit adalah sore hari, setelah asar lah, setelah jam 4 sore itu bagus pemirsa. Karena malam hari dia dingin, dia menyesuaikan, paginya dia siap untuk menempuh hidup baru pemirsa. Terus Pak, kapan boleh ditanam? Kalau bentuknya segar seperti ini, 1 minggu setelah tanam boleh dipupuk ya, boleh menggunakan NPK, air cucian beras atau Ponska ya, yang ada kandungan nitrogen, fosfat dan kalium kalau bisa ya. NPK itu
yang bagus, unsurnya seimbang ya, NPK 1616, bisa Pak Tani, bisa Merauke, bisa segala macam ya. Tapi ya kalau saya sarankan yang Pak Tani Rusia yang ada unsur makro dan mikro ya. Unsur makronya itu dia lengkap tuh, ada unsur makro primer dan makro sekunder. Makro primernya nitrogen, fosfat, kalium. Unsur makro sekundernya dia magnesium sulfat, sulfur dan kalsium pemirsa. Saya kira cukup ya pembahasan sore hari ini. Kalau masih kurang jelas ya atau pengen punya bibit, konsultasi gratis, pengen punya bibit impor, kalau bibit impornya bayar bisa ya, nggak gratis. WA di 087 888 700 600, ada di kanan bawah atau di deskripsi pemirsa ya. Kalau sekiranya ini perlu ya di-share ke teman-teman biar pada tahu semuanya ya. Kalau ini tolong yang belum subscribe jangan subscribe, ikuti YouTube saya biar tanaman anggur di rumahnya berhasil ya. Boleh nanya apa aja pemirsa ya, cara pemupukan, pembuahan, cara perawatan dan sebagainya. Yang penting satu ya, menanam anggur yang dibutuhkan adalah sabar ya. Bagi Anda yang sabar merawatnya, insya Allah menuai hasilnya ya. Pohon anggurnya berbuah lebat, menikmati anggur dari lingkungan rumah kita sendiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Anggur merah susu beruang. Jangan menyerah, tetap berjuang. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.